Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Sanksi tanpa rencana ke Rusia oleh Eropa dinilai telah menjatuhkan negara-negara Eropa ke dalam krisis energi. Uni Eropa mungkin telah merugikan dirinya sendiri lebih dari Moskow dalam upaya untuk menghukum Rusia atas invasi ke Ukraina. Mantan diplomat Eropa Alastair Crowk mengungkap perhitungan itu kepada Russia Today. Serangan ekonomi NATO di Rusia juga telah membagi kekuatan dunia menjadi dua bidang yang terpisah, kata Crowk di Artist Going Underground. Dia berargumen bahwa dengan sepenuhnya memisahkan harga komoditas dari dolar AS, sanksi terhadap Rusia pada dasarnya telah mendinamit kredibilitas sistem mata uang fiat, dan Eropa juga telah membuat langkah yang salah dengan terburu-buru menyerang Rusia dengan sanksi tanpa mencari sumber cadangan bahan bakar. Dalam banyak hal, Eropa tak memberikan sanksi kepada Rusia, mereka telah memberikan sanksi kepada dirinya sendiri. Kata Crowk menunjukkan bahwa konflik di Ukraina pada dasarnya dibayar oleh 100 miliar dolar dana Eropa yang sebelumnya dikirim ke Moskow untuk membayar bahan bakar dan orang Eropa. Tak bisa mendapatkan gas dari tempat lain yang akan menggantikan gas Rusia dengan memotong dirinya sendiri tanpa membuat cadangan. Benua itu telah menandatangani surat kematiannya sendiri karena orang Eropa akan mengalami kesulitan bertahan di bawah inflasi 2 digit tanpa komoditas kritis yang sekarang disetujui seperti pupuk dan jenis makanan tertentu. Saya tidak melihat tanda-tanda bahwa orang Eropa memikirkan konsekuensi strategis dari apa yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan semangat untuk mengalahkan Rusia telah melampaui akal sehatnya. Uni Eropa mendapat 40% gasnya dari Rusia, sementara tawaran gas alam cair AS hanya akan memenuhi 4% kebutuhannya, dan Qatar tidak dapat memasok sisanya. Mereka masuk ke hal-hal ini tanpa berpikir dan mereka tiba-tiba berkata, kita akan melepaskan diri dari ketergantungan pada minyak atau Rusia dalam tahun ini. Crowk bertanya tidak percaya, heran bagaimana benua itu tidak dapat meramalkan bahwa Rusia akan meminta pembayaran untuk gasnya di dalam rubel. Orang-orang yang merasakan sakit yang luar biasa, gas dan listrik naik 50%, mungkin akan naik lagi 100% sebelum akhir tahun ini. Bagaimana orang akan bertahan hidup dengan ini? Eropa dilanda inflasi yang sangat tinggi. Hari ini inflasi di benua negara-negara maju itu melonjak ke rekor baru. Demikian menurut angka baru Uni Eropa yang dirilis pada Jumat 1 April. Hal ini merupakan tanda baru bahwa kenaikan harga energi yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina menekan konsumen dan juga menambah tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Melansir Associated Press, harga barang-barang konsumen di 19 negara yang menggunakan mata uang euro naik dengan tingkat tahunan 7,5% di bulan Maret. Menurut Badan Statistik di Uni Eropa, Eurostat, angka inflasi terbaru ini meruntuhkan rekor tertinggi bulan lalu ketika mencapai 5,9%. Bulan kelima berturut-turut inflasi di zona euro mencatat rekor tingkat inflasi. Rekor baru ini membawa inflasi ke level tertinggi sejak pencatatan untuk euro dimulai pada tahun 1997. Naiknya harga-harga barang konsumen adalah masalah yang berkembang di seluruh dunia. Hal ini membuat semua warga kian sulit membeli segala sesuatu, mulai dari bahan makanan hingga membayar tagihan listrik mereka. Melonjaknya biaya energi adalah faktor utama yang mendorong inflasi di Eropa. Harga energi melonjak 44,7% bulan lalu, kata Eurostat, naik dari 32% di Februari. Harga minyak dan gas melonjak karena meningkatnya permintaan dari ekonomi yang baru pulih dari kedalaman jurang pandemi COVID-19. Inflasi melonjak lebih tinggi setelah Rusia, produsen minyak dan gas utama, menginvasi Ukraina. Peristiwa itu juga memunculkan kekhawatiran bahwa sanksi atas Rusia dan juga pembatasan ekspor dapat menghambat pasokan. Di sebuah pasar rakyat di Cologne, Jerman, seorang konsumen, Andreas Leihem, juga mengeluhkan bagaimana hidup menjadi lebih mahal. Angka-angka terbaru itu, kata para analis, kian mendesak Bank Sentral Eropa untuk mengambil tindakan. Bank berusaha menyeimbangkan rekor inflasi dengan ancaman bahwa perang bisa merugikan ekonomi yang sebelumnya sudah berada di bawah tekanan. Bulan lalu, Bank Sentral Eropa mempercepat upaya keluar dari stimulus ekonomi untuk memerangi inflasi. Namun Bank Sentral Eropa belum mengambil tindakan yang lebih drastis. Kami berpikir bahwa ECB, European Central Bank, akan segera menyimpulkan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi sebelum mulai menaikkan suku bunga. Bank sentral lain mulai menaikkan suku bunga, dan ini termasuk Amerika Serikat yang inflasinya melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir, yaitu sebesar 7,9%. Negara-negara Eropa yang tidak menggunakan euro termasuk Inggris, Norwegia, dan juga Republik Ceko juga melakukan hal-hal yang sama, yaitu menaikkan suku bunga. Eropa dilanda inflasi tinggi 7,5%, harga barang meroket dipicu sanksi energi Rusia. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengharuskan pembayaran gas dengan menggunakan mata uang rubel mulai berlaku pada Jumat 1 April. Dengan demikian, pembelian gas harus membuka rekening di Bank Rusia.
Jika pembeli menolak membayar dengan mata uang rubel, maka Rusia akan memotong pasokan gas mereka. Dan jika pembayaran tersebut tak dilakukan, kami akan menganggap ini sebagai default di pihak pembeli dengan semua konsekuensi berikutnya. Kami tak menjual secara gratis dan kami juga tidak akan melakukan amal. Konsekuensinya yaitu kontrak yang sudah berjalan akan dihentikan. Di bawah mekanisme yang ditetapkan oleh Putin, pembeli asing akan menggunakan rekening khusus di Gazprom Bank untuk membayar gas. Gazprom Bank akan membeli rubel atas nama pembeli gas dan juga mentransfer rubel ke rekening lain. Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa dalam beberapa kontrak jatuh tempo pembayaran untuk gas yang dikirim pada April dimulai paruh ke-2 April, sementara kontrak lainnya jatuh tempo pembayaran gas dimulai pada Mei. Keputusan Putin untuk memperlakukan pembayaran gas dengan rubel juga telah memulihkan nilai mata uang Rusia yang sebelumnya jatuh akibat invasi Rusia ke Ukraina. Kebijakan pembayaran gas Rusia dengan mata uang rubel membuat Eropa menghadapi prospek kehilangan lebih dari sepertiga pasokan gasnya. Jerman yang paling bergantung pada gas Rusia telah mengaktifkan rencana darurat yang dapat menyebabkan penjatahan di negaranya. Barat juga menjatuhkan sanksi pada bank, perusahaan, pengusaha, dan rekanan Moskow sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Ekspor energi adalah senjata ampuh Putin saat dia mencoba untuk membalas sanksi Barat. Putin juga mengatakan peralihan pembayaran gas ke rubel akan memperkuat kedaulatan Rusia. Ia mengatakan Barat menggunakan sistem keuangan sebagai senjata dan menurutnya tidak masuk akal bagi Rusia untuk berdagang dalam dolar dan euro ketika aset dalam mata uang itu dibekukan oleh Barat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami telah memasok konsumen Eropa dengan sumber daya kami dalam hal ini gas. Mereka menerimanya membayar kami dalam euro yang kemudian mereka bekukan sendiri. Dalam hal ini ada banyak alasan untuk percaya bahwa kami mengirimkan sebagian dari gas yang disediakan ke Eropa secara praktis tanpa biaya. Dan itu tentu saja tidak dapat berlanjut. Putin mengatakan Rusia masih menghargai reputasi bisnisnya. Rusia akan terus memenuhi kewajiban dalam kontrak gas dan juga lainnya. Perusahaan dan pemerintah Barat juga telah menolak langkah Rusia untuk mengubah kontrak pasokan gas, termasuk pembayaran dengan mata uang rubel. Sebagian besar pembeli gas di Eropa menggunakan euro untuk pembayaran. Para eksekutif juga mengatakan butuh waktu berbulan-bulan atau lebih lama untuk menegosiasikan kembali persyaratan pembayaran gas itu. Pembayaran dalam rubel juga akan mengumpulkan dampak pembatasan Barat yang membekukan akses cadangan devisa Rusia. Sementara itu, negara-negara Eropa juga telah berlomba untuk mengamankan pasokan alternatif tetapi dengan pasar global yang sudah ketat, mereka hanya memiliki sedikit pilihan. Amerika Serikat juga telah menawarkan pasokan gas alam cair atau LNG ke Eropa, tapi tak cukup untuk menggantikan pasokan dari Rusia. Penting bagi kami untuk tidak membersihkan dan juga memberikan sinyal bahwa kami akan diperas oleh Putin, kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck. Habeck juga bersikeras pembayaran gas akan terus dilakukan dalam euro. Sementara itu, Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le Maire mengatakan Prancis dan Jerman sedang mempersiapkan kemungkinan penghentian aliran gas Rusia. Dia menolak untuk mengomentari rincian teknis terkait dengan tuntutan terbaru Rusia untuk membayar gas dalam mata uang rubel. Italia juga telah melakukan kontak dengan mitranya di Eropa untuk memberikan tanggapan tegas kepada Rusia. Italia menambahkan cadangan gasnya akan memungkinkan mereka yaitu kegiatan ekonomi berlanjut bahkan jika terjadi gangguan. Sementara itu, perusahaan energi Jerman sedang dalam pembicaraan dekat dengan Berlin tentang bagaimana menanggapi kemungkinan gangguan pasokan, termasuk menyusun peta jalan jika Rusia menghentikan ekspor gas. They rule the earth and sky. Oh, one world, many stories. One world, many stories. One world, many stories all around the world. In Mexico, they tell about a bird whose name is Coo. She gets some pretty feathers, but she gets in trouble too. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Many stories all around the world. Once upon a time, people told stories because they didn't have books or DVDs, no computers and no TVs, so the stories got around by word of mouth. From the east to the west, from the north to the south, from Constantinople to Zanzibar, folks told tales as they traveled afar. The Himalayas, Hawaii, Haiti, Hong Kong, the world's too